Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Rizky Adriansyah. NIM saya 210212540032. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari gitar ataupun sedikit cara memainkan gitar dan apa saja teknik-teknik yang sering dimainkan oleh para pemain gitar. Nah, kita mulai dari bentuk awal gitar. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, mohon dimaafkan ya, ini ada stiker ini karena ini saya punya kenangan di masa-masa SMA. Ya, gitar seperti ini. Nah, kita di gitar ini tuh saya bakal bilang kalau di gitar ini tuh ada 3 bagian: head, neck, sama body. Nah, 3 bagian ini itu punya fungsi dan perannya masing-masing. Nah, di bagian head ini itu ada bagian namanya tuner senar. Ini tuner senar nih yang putih-putih ini. Ini tuner senar. Nah, di bagian tuner senar ini itu gunanya untuk ya tuning, seperti namanya tuning untuk tuning gitar, senar gitar. Dan ada beberapa yang seperti ini bentukannya, dia melingkar secara silinder gini. Ada yang dia menonjol ke atas dan muter terus ke samping gitu. Nah, lanjut di antara leher sama head ini tuh ada namanya nut. Nah, ini nut nih, putih-putih nih. Nah, ini nut. Nah, sebelum kita ke bagian fret, ada nih senar ini, ada namanya senar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, bisa dibilang juga E, B, G, D, A, E. Nah, ini fret 1. Pembatasnya ini adalah besi panjang ini. Biasanya tuh dibuat dari bahan besi, kuningan, tembaga. Tapi kebanyakan itu dari kuningan bahannya, yang saya tahu. Nah, lanjut. Ada lagi namanya di bagian body, ada namanya ini penghubung. Mungkin ya bisa dibilang penghubung ya. Bagian ini nih. Ini bagian penghubungnya. Ini bagian body. Nah, yang paling mencolok dari gitar itu ini, di tengah-tengah ini nih. This one. Nah, ini namanya tuh lubang suara. Gunanya untuk apa? Nah, jadi gitar itu tidak, bagian dalamnya ini tuh enggak terisi dengan kayu, tapi dia kopong. Jadi dalamnya itu enggak ada apa-apa selain angin, ruang gitu, ruang kosong. Jadi biar suara yang keluar dari gitar itu dia menggema balik. Jadi suaranya masuk terus keluar dengan menggema. Jadi lebih terdengar, lebih enak intinya. Nah, seperti ini. Nah, ini kunci C. Nah, kita lanjut. Nah, di bagian body itu juga ada yang namanya saddle. Nah, ini nih saddle nih. Nah, di saddle, deket saddle ini tuh ada yang bagian namanya bridge, jembatan. Nah, jembatan ini tuh gunanya untuk senar, untuk senderan, bukan senderan senar ya. Ya, intinya seperti di biola ya, ada bridge juga itu untuk senar. Nah, terus ada beberapa gitar, gitar akustik sama gitar elektrik yang punya namanya pickguard. Nah, dia tuh kayak di sini bagian bawah sini kalau nggak salah ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat, variasi pokoknya. Nah, terus juga di gitar, para pemain gitar itu paling sering untuk gitar klasik itu ada juga yang menggunakan namanya footstool untuk kaki. Karena posisi bermain gitar klasik itu di bodi bawah ini, bodi untuk kita megang tangan kiri itu, bodi bagian ini tuh harus ada di paha kiri. Nah, karena ini terlalu rendah, kita butuh footstool untuk meninggikan. Kebetulan saya tidak punya footstool karena baru beli online dan belum datang. Selanjutnya ada juga namanya pick. Dia tuh kayak untuk alat bantu untuk bermain gitar untuk tangan kanan.
Tapi saya tidak punya karena saya jarang main gitar yang tipenya genjrengan gitu, kunci. Saya lebih sering mainnya petikan. Nah, terus ada juga namanya kapo. Nah, untuk kapo ini ada beberapa jenis. Tapi yang saya punya ini ada 2, satunya lagi tuh hilang. Kapo biasa, sama satu lagi tuh kapo slide kapo namanya. Nah, bentuknya itu seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, ini slide kapo. Ini slide kapo. Sesuai namanya, dia bisa di slide, tidak seperti kapo biasanya yang cuma dijepit aja atau bahkan ada yang di klep gitu, kayak di gitu. Nah, kalau ini sambil bermain bisa digeser. Nah, terus juga di gitar itu ini dasarnya ya. Tangan kiri ini itu fokus digunakan cuman hanya 4 jari. Ada beberapa lagu yang bisa 5 menggunakan jempol karena tingkat kesulitannya. Atau mungkin karena memang kurang efektif dari jari 1, 2, 3, 4 ini untuk pindah ke nada berikutnya yang tergolong jauh ataupun terlalu susah digapai oleh 4 jari ini. Makanya terkadang ibu jari ini digunakan biasanya untuk senar-senar 5 dan 6 dan 5. Nah, ada juga tangan kanan. Tangan kanan ini tangan kanan ini untuk ngejreng, bisa juga untuk petikan. Petikan itu seperti apa? Seperti ini. Kalau dinadakan itu petikan. Ada juga petikan pun ada beberapa lagi. Ada yang petikan seperti ini. Ada yang seperti ini. Nah, terus di gitar itu juga ada beberapa teknik yang lumayan sering dimainkan oleh kebanyakan gitaris klasik ataupun main gitar ya. Yang pertama itu ada slide. Slide itu dari fret berapapun saat masih bunyi itu digeser dan ditekan secara bersamaan ke fret yang dituju. Contoh, dari fret 1 ke fret 3. Nih, dari 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 4 dan seterusnya. Nah, biasanya juga di gitar itu ada namanya hammer on sama hammer off. Contoh hammer on. Ya, saya memakainya di fret 1 senar 2. Nah, ini hammer on dan ini hammer off. Nah, itu teknik yang lumayan sering dimainkan. Ada beberapa juga namanya harmonik kalau tidak salah. Dia seperti ini. Maaf. Nah, itu seperti ditekan tapi tidak terlalu ditekan gitu. Gimana ngejelasinnya? Ya pokoknya salah satu teknik di gitar klasik yang lumayan susah, bahkan saya pun masih belajar. Karena emang ini teknik untuk lagu-lagu yang lumayan klasik ya, ada beberapa. Nah, selanjutnya itu tadi saya bilang akan menunjukkan, kalau nggak salah saya tadi bilang akan memainkan beberapa sedikit bagian dari lagu. Nah, ini saya menggunakan slide capo karena kenapa tidak, ya kan? Nah, lagu yang akan saya mainkan ini tuh lagunya Titanic, My Heart Will Go On, dan saya akan menggunakan slide capo ini.
Jadi slide capo ini seperti tadi yang saya bilang, dia bisa sambil dimainkan di seperti ini. Nah, itu bisa sambil digeser. Nah, jadi slide capo ini nggak bisa dimainkan di semua lagu, karena cuma beberapa lagu aja yang menggunakan slide capo kayak seperti tadi. Sebenarnya hanya di lagu My Heart Will Go On, fingerstyle gitar klasik, itu dia memakai slide capo karena ada perpindahan kunci. Nah, kalau di piano kan cuma tinggal geser tangan ya. Kalau di gitar itu harus berubah kuncinya itu lebih sulit, apalagi kalau misalkan jatuhnya fingerstyle ataupun petikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.